Resep 1, nugget mie. Bahannya, siapkan 2 bungkus mie instan. Ini aku pakai yang goreng. Kalau mau diganti dengan yang lain juga boleh. Pisahkan antara bumbu dengan mie-nya terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan bumbu bawaan ke dalam wadah. Tambahkan 3 butir telur, kemudian kocok hingga rata. Itu tadi saya masukkan 3 batang daun bawang yang dirajang kasar tapi nggak kerekord ya. Selanjutnya rebus mie hingga matang seperti kalian pada umumnya merebus mie. Angkat, tiriskan, dan potong-potong agar nanti tidak terlalu panjang ya. Masukkan mie yang sudah direbus ke dalam adonan telur dan bumbu, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Siapkan loyang cetakan, boleh pakai model apa aja ya. Ini aku pakai dengan panjang kira-kira 20 atau 22 cm gitu. Olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu masukkan adonan mie ke dalam cetakan. Lalu siapkan kukusan, pastikan airnya sudah mendidih dan ini dikukus selama 20 menit hingga matang. Setelah 20 menit ini udah diangkat, tadi nggak kerekord juga. Sisir bagian pinggirnya agar lebih mudah dilepaskan dari loyang cetakan. Kalau udah, potong-potong sesuai selera. Ini akan saya bagi menjadi 30 bagian. Yang pertama saya potong menjadi 15 bagian seperti ini, baru kemudian dibagi menjadi 2. Jadi totalnya itu 30 potong ya. Siapkan 4 sendok makan tepung terigu, tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan air secukupnya. Untuk airnya dikira-kira saja. Ini untuk bahan baluran ya, kalau nanti kurang bisa dibuat lagi. Ambil sepotong demi sepotong nugget, kemudian cemplungkan ke baluran tepung terigu, lalu balur lagi menggunakan tepung panir. Hasilnya seperti ini. Ini bisa dibekukan di dalam freezer dengan wadah tertutup dan bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Kalau mau digoreng langsung juga bisa ya, jadi sesuai selera aja. Dan ini saya goreng beberapa untuk mencicipi hasilnya. Sisanya sudah saya simpan di dalam freezer. Ini digoreng sampai sedikit kuning kecoklatan atau hingga kering, agar nanti hasilnya bagian luarnya itu bisa benar-benar crispy ya. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Jangan lupa matikan api kompor. Nah, ini dia nugget mie-nya udah jadi, siap disantap baik dengan saus ataupun mayones ataupun cabe ya. Mantep banget. Nah, gampang kan cara buatnya? Selamat mencoba. Resep 2, stik mie instan. Siapkan 1 bungkus mie instan, saya pakai yang kuah rasa soto. Kalau mau diganti mie goreng juga boleh, tapi nanti kecapnya jangan diikutsertakan. Rebus mie sampai matang, seperti pada umumnya teman-teman merebus mie instan ya. Nah, kalau sudah matang, matikan api kompor, angkat dan tiriskan. Lalu masukkan ke dalam blender. Kemudian masukkan semua bumbu bawaannya dan di blender hingga halus. Setelah di blender hingga halus, hasilnya seperti ini. Saya pindahkan ke piring. Tambahkan 7 sendok makan atau 70 gram tepung tapioka. Kemudian diaduk dan diuleni hingga kalis tercampur rata.
Selanjutnya adonannya saya pindahkan ke meja kerja saya. Dan ini saya bagi dua, mau saya tipiskan. Tujuannya itu biar nggak terlalu lebar gitu ya, biar nanti lebih mudah untuk menipiskannya. Ditipiskan boleh pakai rolling pin ataupun botol kaca sampai setipis mungkin. Taburi dengan tepung tapioka ataupun tepung terigu. Kemudian ini dipotong membentuk stik panjang. Ya kira-kira seperti ini ya. Nah, lakukan hingga selesai. Kemudian susun di wadah yang sudah ditaburi menggunakan tepung tapioka. Nah, kita susun seperti ini untuk setiap tumpukannya itu supaya ditaburi menggunakan tepung agar nanti nggak lengket ya. Selanjutnya goreng di minyak yang panas dengan api sedang sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik-balik. Ini masuknya satu persatu ya, biar nanti hasil stiknya itu bisa lurus-lurus. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, bunyi kemericik dari minyak goreng juga sudah tidak ada, bisa diangkat dan goreng sisanya hingga selesai. Hasilnya lumayan banyak loh, 1 piring dari 1 bungkus mie instan. Hasilnya beneran sangat renyah, crispy dan gurih banget walaupun tanpa tambahan garam dan bumbu lain ya. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 3 pangsit mie instan. Siapkan 1 bungkus mie instan. Saya pakai yang kuah rasa soto. Kalau mau diganti dengan mie goreng juga bisa, tapi kecapnya jangan diikut sertakan. Selanjutnya rebus mie hingga matang. Seperti pada umumnya teman-teman merebus mie instan ya. Setelah matang angkat, tiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan ke dalam blender, lalu tambahkan dengan bumbu bawaan Indominya. Selanjutnya di blender hingga halus. Lalu pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan dengan 100 gram atau 1 gelas munjung tepung tapioka. Dan ini diuleni hingga kalis. Tidak perlu ditambahkan dengan air ya. Jadi diuleni saja sampai tercampur rata dan kalis. Setelah kalis seperti ini, kita pindahkan ke meja kerja. Dan ini akan saya bagi adonan menjadi beberapa bagian. Satu persatu adonan dipipihkan menggunakan rolling pin atau botol kaca sampai benar-benar pipih ya. Jadi pastikan itu sampai benar-benar tipis agar nanti pangsitnya itu hasilnya benar-benar renyah. Taburi menggunakan tepung tapioka tipis-tipis, lalu potong-potong membentuk kotak kecil sesuai selera. Setelah dipotong-potong, letakkan di wadah yang sudah diolesi menggunakan tepung tapioka biar nanti nggak lengket di wadahnya. Setiap tumpukan dari pangsit ini harus ditaburi menggunakan tepung tapioka ya, agar nanti nggak lengket, nggak menempel satu sama lainnya. Hasilnya lumayan banyak, 1 piring. Selanjutnya ini mau saya goreng. Sudah saya sediakan minyak goreng yang panas. Goreng menggunakan api sedang sambil dibolak-balik. Ini digoreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan ya, sampai benar-benar kering.
Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat, tiriskan, dan goreng sisa pangsitnya hingga selesai. Nah, ini dia pangsit mie instannya udah jadi. Ini pasti bakalan renyah banget, cuman 2 bahan aja tanpa menambahkan bumbu apapun ya. Hasilnya juga sangat enak sekali. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 4 olahan mie hasil melimpah. Bahan-bahannya 1 bungkus mie goreng, saya pakai yang pedas, kemudian 4 keping mie keriting, mie kuning seperti ini, 4 butir telur, 3 siung bawang putih yang dicincang kasar, setengah sendok teh roiko, setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh garam, 9 buah buncis diiris tipis, 2 genggam kembang kol yang dipotong kecil-kecil, dan 3 batang daun bawang yang diiris tipis. Selanjutnya saya mau rebus mie-nya dulu. Sebelum direbus, ini mie-nya saya remuk kecil-kecil seperti ini biar nggak panjang-panjang ya. Ini untuk mie instannya juga sama, saya remuk dulu dan bumbunya saya pisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya masak mie hingga matang. Seperti pada umumnya teman-teman memasak mie ya. Kalau sudah matang, matikan api kompor, angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan semua bumbu bawaannya. Tambahkan 4 butir telur, garam, lada dan juga roiko, bawang putih cincang, aduk rata. Tambahkan sayurannya. Di sini teman-teman kalau menambahkan dengan potongan cabai juga boleh ya, biar rasanya makin enak. Masukkan mie yang sudah ditiriskan dan aduk rata. Untuk cetakannya saya pakai cetakan es krim seperti ini. Olesi dulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Lalu masukkan adonan mie ke dalam cetakan, diisi sampai penuh ya. Dipadatkan. Kemudian tengahnya kita beri stik es krim. Kalau sudah, ini siap untuk dikukus. Saya sudah panaskan kukusan. Ini air kukusannya juga sudah mendidih. Ini dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya ini saya lapisi menggunakan kain bersih ya. Setelah 30 menit ini stik mie instannya udah mateng, siap diangkat. Biarkan hingga dingin baru nanti dilepaskan dari cetakan ya, agar dia nanti hasilnya itu bisa mulus dan gak remuk. Nah, kalau sulit bisa dibantu dicongkel menggunakan sendok makan seperti ini. Itu ada beberapa yang lengket, nggak apa-apa ya. Selanjutnya siap untuk digoreng. Digorengnya pun nggak perlu lagi dibaluri menggunakan apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman mau baluri menggunakan telur juga boleh. Digoreng sampai sedikit kering. Karena ini udah matang, jadi biar tekstur luarnya itu agak kering aja, makanya digoreng ya. Tapi kalau mau dimakan langsung setelah dikukus juga boleh. Nah, ini siap dinikmati. Makan menggunakan cabai ataupun saus sambal seperti ini nambah mantep. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 5, olahan mie instan ekonomis hasilnya melimpah. Untuk bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu, 2 batang daun bawang, 1 buah wortel, 1 bungkus mie instan, dan setengah bungkus roiko serta 400 ml air. Selanjutnya kita potong-potong daun bawang, dipotong kasar seperti ini, dan wortelnya akan saya serut menggunakan serutan keju agar lebih halus. Selanjutnya buka mie-nya, diremuk-remuk dulu, lalu ambil bumbunya. Siapkan panci, masukkan 400 ml air atau sebanyak 2 gelas belimbing penuh. Setelah mendidih, masukkan wortel,
daun bawang, aduk rata, dan masukkan mie-nya dan masak hingga matang seperti pada umumnya teman-teman memasak mie ya. Nah, kalau udah matang, pindahkan ke wadah yang lebih besar, saya taruh di baskom. Masukkan bumbu bawaan mie-nya. Tambahkan roiko, saya tambahkan sedikit garam juga, aduk rata. Kemudian tambahkan tepung terigunya dan aduk sampai tercampur rata. Adonannya akan seperti ini. Selanjutnya saya siapkan loyang atau cetakan model apapun, olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis, lalu masukkan adonan ke dalam cetakan, ratakan dan padatkan. Padatkan sampai benar-benar padat, kemudian biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin bisa lepaskan dari loyang, kemudian ini dipotong-potong sesuai selera. Selanjutnya goreng di minyak panas dengan api sedang hingga matang sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Sesekali boleh dibalik. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, udah mateng, siap diangkat ya. Kemudian goreng sisanya hingga selesai. Kalau nggak mau digoreng semua, sisanya bisa dimasukkan ke dalam freezer dengan wadah tertutup ya. Nah, ini enak banget dicocol menggunakan saus sambal ataupun mayones. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 6 omelet mie instan. Yang pertama, siapkan mie instan, saya pakai mie goreng. Kita ambil bumbunya, kemudian masak mie hingga matang seperti pada umumnya teman-teman masak mie instan. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Masukkan bumbu bawaan ke dalam mangkuk. Masukkan 1 butir telur. Aduk rata. Selanjutnya tambahkan mie instannya, aduk rata. Siapkan teflon, beri minyak sedikit, biarkan hingga panas. Kalau minyaknya udah panas, kemudian tuang adonan omeletnya dan ratakan. Ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan atau sudah kering baru bisa dibalik ya. Karena kalau belum kering nanti bisa hancur ketika dibalik. Nah, kalau semuanya sudah kering berarti udah matang, siap diangkat. Sajikan dengan saus ataupun sambal terasi, ini enak banget loh. Potong-potong sesuai selera. Nah, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 7 skotel mie. Yang pertama, saya siapkan cetakan kue talam ukuran kecil, lalu olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya siapkan 2 bungkus mie instan, saya pakai yang rasa soto. Kemudian mie-nya kita remuk dulu, lalu pisahkan antara mie dengan bumbu bawaannya. Siapkan air mendidih, lalu masukkan 2 bungkus mie instan. Tambahkan dengan 2 keping bihun jagung.
Masak sampai matang. Kalau kira-kira udah matang, matikan api kompor, angkat, tiriskan. Siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan dengan bumbu bawaannya. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada. Aduk rata. Masukkan mie-nya, aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, karena kayaknya ini kurang, saya tambahkan lagi 1 butir telur. Kocok dulu ya, kemudian masukkan ke dalam baskom. Aduk lagi hingga rata. Kemudian ambil cetakan dan isi dengan adonan hingga penuh. Yang udah jadi akan saya kukus dulu dan sisanya akan saya isi sambil ngukus ya. Saya siapkan kukusan, ini air kukusannya juga sudah mendidih. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan dan ini dikukus selama 25 atau 30 menit hingga matang. Nah, ini saya sambil masukin lagi adonan ke dalam cetakan. Setelah 30 menit ini udah mateng, buka tutup kukusannya dan diangkat. Nah, ini jadinya banyak banget, biarkan hingga sedikit hangat ya. Nah, kalau sudah sedikit hangat, bisa dilepaskan dari cetakan, lepasnya gampang banget, nggak lengket sama sekali. Lanjut, sekotel mie-nya mau saya goreng. Ini digoreng menggunakan api sedang. Dibolak-balik ya, jangan lupa. Dan digoreng sampai bagian luarnya itu cukup kering aja. Karena ini kan udah mateng, jadi kita hanya butuh sedikit kering aja ya. Atau kalau nggak digoreng pun juga nggak masalah ya, bisa langsung dimakan setelah dikukus. Kalau sudah matang ini diangkat, jangan lupa ditiriskan dulu ya. Sajikan dengan cabai rawit agar rasanya makin mantap. Nah, selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 7 Indomie Egg Omelette. Siapkan 1 bungkus Indomie goreng. Kemudian buka bungkusnya dan pisahkan antara mie dengan bumbu, lalu rebus hingga matang. Tambahkan sedikit garam ya. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Sisakan sedikit airnya, nyalakan kembali kompornya, masak lagi hingga mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa matikan api kompor, masukkan bumbunya, dan aduk lagi. Dalam wadah kita masukkan 3 butir telur. Tambahkan 1/4 buah bawang bombay dicincang kasar, setengah buah wortel diiris kasar, 7 buah cabai rawit, daun seledri, 2 batang daun bawang, dan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk hingga rata. Kemudian goreng di atas teflon, pastikan minyaknya sudah panas. Ini saya pakai teflon dengan diameter 22 cm. Selanjutnya kita tuang Indomie gorengnya, ratakan ya, kita taruh di bagian tengah seperti ini.
Nah, kalau bagian bawah telur sudah mulai kering, bisa kita lipat dengan cara seperti ini. Jadi dibolak-balik hingga keseluruhan mie-nya dan isi dari telurnya ini matang ya. Kalau sudah, angkat, letakkan di piring. Nah, ini dia Indomie egg omeletnya udah jadi. Rasanya mantul banget. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil.